Halo guys, selamat sore. Jadi ini sekarang jam jam berapa nih Daryl? Sekarang jam 15.32. Kita berdua akan pergi ke Jogja bawa laptop buat kerjaan. Cuma ini kita sebenarnya niatnya mau jalan-jalan, tapi saya bawa laptop sama tablet karena takutnya nanti ada kerjaan di sana. Jadi kita sudah di perjalanan ke stasiun bersama Daryl. Cuman ini sebenarnya kita rencananya mau pergi kemana? Oh Daryl mau kemana? Kayaknya sih mau ke kafe sih. Cuma kafenya belum tahu kafe apa. Tapi ya begitulah. Nanti kamu lihat aja. Dan yap, akhirnya kita tiba di stasiun Klaten. Daryl karena belum punya imani, jadi dia pakai dari Gojek dulu. Nah, berapa harganya untuk sekali tap? Itu 8.000 guys. Kalau kan pakai imani lebih gampang karena tinggal di tap aja. Cuma kalau beli dari Gojek itu harus di scan, dia punya barcode. Beda tuh barcode-nya untuk yang tap in sama tap out. Itu guys. Ya. Stasiunnya nih nggak sebesar stasiun-stasiun lain sih, cuman saya suka karena dia punya ini nih. Desain tuh kayak jadul-jadul gitu. Tapi walaupun jadul di sini juga ada minimarket sama ada roti O. Kayaknya dulu pas kita kesini nggak ada tuh. Iya nggak ada, masih baru dibuka. Iyo, waktu itu kita kesini tuh belum ada minimarket sama roti O. Masih kosong. Jadi kita kalau mau beli makan sama minum harus keluar lagi dulu baru masuk. Dan ya ini saking ramenya saya sampai lupa melanjutkan vlog kita guys. Karena ini jam rame soalnya, jadi jam mulai padat. Terus emang ini juga lagi masih musim liburan, jadi ya begitu. Terus kita memilih buat jalan kaki sekaligus olahraga guys. Yap, akhirnya kita tiba di Malioboro guys. Sebenarnya ini kita rencananya mau cari, jajan aja karena nanti makan beratnya tuh di rumah. Iya betul. Itu guys. Saya pengennya sih makan sate-satean. Kok mau makan apa? Ikut aja sih. Bisa sate-satean di mana? Untuk sekarang sih saya lebih butuh minum. Oh, gua haus. Yes. Wah, tuh ini nih, Daro. Apa ini? K3 Mart. Kayaknya oke juga. Beli deh popcorn dog. Iya nggak sih? Nggak ada uang lagi. Alasan. Oke guys, jadi sekarang kita lagi beli jajan di Korean street food. Yang nyon chicken spicy. Itu salmon sausage. Lagi antri. Ini sudah normal. Jadi guys, tadi Daryl semangatnya punya nih. Pedih sekali kan. Tapi ya, Ini BBTW apa Big? Nyala kan belum ini? apa? Big. Itu ya. Itu standby. Kalau yang ini enggak terlalu sih. Oh, malah nggak bisa sekali. Namanya juga madu. 1 sampai 10. Saya masih bisa makan ini. Bisa sih. Coba kok try.
Aman. Oke. Sekarang kita lanjut cari minum. BTW, mulai dari sini saya punya mikrofon itu baterainya sudah low, jadi saya punya suara sudah nggak kedengaran baik-baik. Dan saya baru sadar pas kita sudah ada di KRL. Jadi ya lumayan sedih guys, cuma ya sudahlah. Ini kita masih bingung sebenarnya mau lanjut jajan apa lagi, jadi beli air minum dulu di toko. Habis itu kita makan sambil duduk istirahat sebentar. Oke guys, jadi saya nggak ngerasa mau coba zombie war. Mobil hantu. Jadi kita melanjutkan perjalanan kita. Nah setelah itu kita lanjut jalan sambil cerita-cerita. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak kasih kita brosur. Abis itu dia paksa kita buat ambil. Terus saya udah tolak bilang maaf pak, enggak. Terus saya langsung jalan. Begini Darel ini dia malah mungkin dia kayak nggak enakan kak. Jadi dia berhenti bro. Abis itu dia sampai sudah dipegang tangannya sama si bapak itu. Dia bahkan nggak perhatikan baik-baik dia jual apa, tapi intinya yang kerekam cuma ini guys. Sebentar ya. Ini kita lagi promo sebentar, boleh dari apotek kita. Dari situ abis Darel dapat tahan. Dia agak sedikit trauma ya kayaknya. Terus saya langsung tarik dia, baru saya bilang maaf pak, tidak, baru habis itu kita jalan. Habis jalan cepat-cepat, terus kita lihat di sini tuh ramai sekali. Jadi mau coba masuk tapi nggak jadi. Terus kita lanjut jalan lagi ke teras Malioboro 2. Nih, ini pas kita sudah tiba di teras Malioboro 2. Ternyata nggak terlalu rame, tidak tahu mungkin karena belum semalam itu kita tibanya, masih lumayan terang, jadi tidak terlalu rame. Kita langsung cari jajanan. Cuman tiba-tiba Darel nih bilang kalau dia mau cari anting magnet. Jadi sudah kita masuk dulu. Terus abis itu baru jalan sedikit dia sudah pesimis. Kayaknya nggak ada, jadi kita balik langsung ke jajanan aja. Dan ternyata pas kita sudah di pintu keluar, belok kiri langsung dapat anting magnetnya guys. Ini satunya 10.000 yang warna putih yang berlian gitu. Jadi dia langsung beli dan bayar sendiri. Sangat traktir ya guys kalau barang perhiasan. Terus dari pintu keluar kita langsung duduk di dimsum bakar, karena saya sudah tergoda dari pertama masuk tadi. Dan kita unboxing dia punya anting-anting magnet. Setelah makanannya jadi, kita jalan-jalan lagi keluar sambil cari tempat duduk, cari kursi yang kosong buat kita coba dimsum bakarnya. Ini sebenarnya karena saya juga sudah lapar, plus saya suka dimsum, jadi agak rakus juga ya makanya. Cuman ini tuh panas sekali karena ya dibakar tadi, baru sekali dibakar tuh bawa keluar. Cuman memang enak lembut, berasa daging. Terus itu satu tusuknya kalau nggak salah harganya 15.000. Itu sudah dapat 4 dimsum. Terus ini rasanya yang original guys. Biasanya tuh biasanya di menunya itu ada yang rasa keju sama satu lagi rasa apa saya lupa. Cuman yang ready itu cuma yang rasa original. Tapi yang original aja udah enak guys, apalagi kalau yang rasa keju. Terus ini tiba-tiba bos Darel traktir saya Nutrisari guys. Padahal sebenarnya tadi kita sudah beli Aqua, cuman karena ada mbak-mbak yang jualan jadi dibilang dia mau beli. Habis makan jajanan sampai habis, kita lanjut lagi jalan ke arah titik 0. Terus foto-foto di sana dan menyeberang menuju ke arah alun-alun. BTW Tong 2 nih sebenarnya sangat-sangat tidak ada tujuan guys. Cuman pas Tong jalan tiba-tiba ketemu sama satu coffee shop namanya HSCO. Gak tahu ini bacanya HSCO atau HSCO. Terus tempatnya tuh unik karena dia punya gedung kafe itu tradisional, tapi dalamnya tuh estetik. Jadi kita masuk dan foto-foto. Sama ini saya beli kopi, katanya bestsellernya tuh yang sweet latte untuk ice coffee-nya. Setelah beli kopi di
kafe tadi, kita lanjut jalan ke arah sebaliknya, ke arah stasiun. Terus abis itu saya beli pentol mercon. Habis itu Darel bilang mau foto-foto di depan kantor pos. Jadi sudah kita berhentilah di sini. Habis itu saya makan sebuah pentol. Dan ini kayaknya ada edit foto itu di belakang. Ini saya sebenarnya ada cerita, cuman audionya tuh nggak kedengaran karena saya punya mikrofon baterainya habis guys. Sedih sekali. Nah untuk jalan pulang ini Tong sudah ada singgah-singgah lagi, dan kita juga tidak ada beli apa-apa lagi karena sudah kenyang dan Tong juga takut ketinggalan KRL. Akhirnya setelah sudah sampai setengah perjalanan di Malioboro, kita istirahat lagi. Karena jujur saya sangat menyesal ya bawa laptop dengan tablet, karena bikin sapu kaki sakit. Sudah begitu sapu pundak juga encok. Jadi double sakitnya ya. Cuma ya tidak apa-apa. Sudah terbiasa dari zaman sekolah memikul buku seberat anak bayi. BTW ini saya sampai lupa saya ada cerita barang apa. Kayaknya seru sekali, cuman karena saya punya mikrofon mati jadi aduh. Ya sudahlah ya. Jadi pelajaran buat next vlog. Nanti saya akan pastikan kamu akan dengar full saya cerita. BTW Darel tuh sangat ingin buat konten yang kayak tanya-tanya orang gitu loh, yang wawancara-wawancara terus tanya pertanyaan random kayak harga outfit lah atau pertanyaan random lainnya. Cuman saya sangat tidak berani ya untuk bikin hal-hal seperti itu. Ini aja bikin vlognya ngangkat-ngangkat HP. Kalau ingat, ini kalau sudah tidak ingat berarti HP-nya ke bawah atau enggak nanti goyang-goyang, miring-miring, terputar-terputar. Cuma ya karena saya sudah nonton di vlog yang pertama ini, jadi kemungkinan vlog berikut-berikutnya akan lebih baik dan stabil guys. Jadi kamu tidak akan pusing buat nonton. Ini aja orang kalau sudah nonton sampai menit segini sih udah syukur. Karena sebenarnya nggak menarik-menarik banget ini. Ini kita pakai rute dari Google Maps. Jadi Google Maps tuh kasih kita arahan buat ada jalan potong biar lebih sedikit cepat tiba di stasiun Tugunya. Buat kamu yang orang Jogja atau yang sering ke Malioboro, apakah kan juga sering melewati rute ini? Nah, setelah perjalanan pendek, akhirnya kita ketemu juga sama dia punya gang. Yang tadinya Tong hampir nyasar, cuman akhirnya kita kembali lagi baru ketemu sama gang ini. Jalannya tuh cukup jauh ternyata. Saya pikir gangnya tuh karena sempit jadi pendek, cuman ternyata lumayan jauh. Dan sepanjang gang ini isinya tuh semua penginapan guys, penginapan murah-murah tapi bagus-bagus. Terus ada kios-kios juga, jadi aksesnya serba dekat buat ke Malioboro, buat ke kios, buat ke stasiun. Jadi recommended sekali kalau misalnya kalian backpacker yang mau jalan-jalan ke sini buat trip cepat. Ya. Nah, terus habis itu di sini kita ketemu sama satu bookshop. Ini bookshop kah? Ya, bookshop. Cuman tutup, guys. Tapi pasti kalau siang nih bagus sih karena isinya tuh unik-unik. Saya jarang lihat yang kayak gini soalnya. Jadi mungkin next time kita kesini saya akan singgah. Setelah lumayan lari-larian untuk masuk ke dalam stasiun, kita sempatkan untuk duduk dulu sambil tunggu penumpang dari arah Palur turun. Kita duduk karena ini di sebelahnya kita sudah lumayan banyak orang yang ngantri buat mau dapat tempat duduk di dalam KRL. Jadi pas masuk pertama kita dapat tempat duduk di kursi prioritas, cuman pas ada penumpang prioritas masuk kita langsung berdiri guys. Dan yap, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir vlog kali ini, dan cukup
gak jelas endingnya karena saya sudah capek dan saya punya baterai sudah low. Jadi semoga untuk vlog berikutnya lebih niat. Thank you.